Oke teman-teman, saya dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini akan mempresentasikan judul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Afwan Nur Fajri, yang kedua Nur Hayati, dan yang ketiga Farah Amalia. Mohon disimak baik-baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, NIM T20194141. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi bawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini juga bisa terjadi karena faktor genetika. Faktor internal dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Yang terdapat dua faktor, yaitu faktor jasmani dan rohani. B. Faktor psikologis adalah faktor kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosi secara seimbang dan pengendalian emosi secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, adalah faktor yang datang atau ada di luar diri siswa yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, pengalaman, berinteraksi siswa dengan lingkungan. Macam-macam faktor eksternal yaitu A. Faktor biologis adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. B. Faktor fisik adalah faktor yang berpengaruh yang datang dari lingkungan geografis, seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan orang lain. C. Faktor kultur. Di Indonesia, jika dihitung, ada banyak kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur budaya, adat istiadat, dan tradisi sendiri, dan hal itu jelas sangat mempengaruhi pada perkembangan peserta didik. C. Faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa pengembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. C. Faktor religius. Sebagai contoh, seorang anak kiai sudah pasti ia akan berbeda dengan anak lain yang tidak menjadi anak kiai. Lebih-lebih orang yang tidak beragama. Itu adalah persoalan perkembangan pula, menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor yang penting mempengaruhi karena pondasi
Agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwanul Fajri, NIM T 2019-4134. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua kematangan anak, faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan, faktor yang keempat yaitu faktor kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Untuk penjelasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Keluarga merupakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak bersosialisasi. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting karena pendidikan pertama anak yaitu berawal dari keluarganya sendiri. Untuk faktor yang kedua yaitu kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, maka diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalani fungsinya dengan baik. Dengan ini maksud dari kematangan sosial yaitu agar peserta didik mampu untuk bersosialisasi dengan sesama, dengan lingkungannya. Maka dari itu, dari pendidikan keluarga maka akan terbentuk anak-anak yang mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus tahu bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Maka dari itu, pentingnya pendidikan yaitu membentuk perilaku anak yang baik dan sikap anak yang baik yang bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Intinya, pendidikan menciptakan intelektualitas anak agar dapat bersaing di dunia atau bersaing di lingkungan masyarakat. Untuk faktor yang keempat yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa yang baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosi secara seimbang sangat menentukan
keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan diharapkan bagi peserta didik agar memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Dengan kemampuan intelektual tinggi tersebut, peserta didik dapat berbahasa atau berinteraksi dengan lingkungannya secara baik. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.